Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. Ayah, perusahaan kita! Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. Aku bisa menolong, katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana, tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi, ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan, distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga,
ada sesuatu yang terasa janggal. "Terima kasih," katanya. "Siapa namamu, Dirga?" Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu
sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku, mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak, mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin. Hingga akhirnya, jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya. Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti
diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. Ayah, perusahaan kita! Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. Aku bisa menolong, katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi, ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya.
Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat. Napasnya terengah dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. Ayah, perusahaan kita! Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. Aku bisa menolong, katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya
Transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku, mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan, distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya. Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi,
tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa. Berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. "Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing," kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, "Jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu." Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. "Terima kasih," katanya. "Siapa namamu, Dirga?" Jawabnya singkat. Nama itu sederhana, namun
Entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana, tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak
Tertulis, perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi, entah kemana, tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi, ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak, mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya. Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi,
tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa. Berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. "Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing," kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, "Jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu." Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. "Terima kasih," katanya. "Siapa namamu, Dirga?" Jawabnya singkat. Nama itu sederhana, namun
Entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga, pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak
Tertulis, perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi, entah kemana, tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi, ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak, mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin. Hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya. Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga, pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi,
tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa. Berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. "Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing," kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, "Jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu." Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. "Terima kasih," katanya. "Siapa namamu, Dirga?" Jawabnya singkat. Nama itu sederhana, namun
Entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat. Napasnya terengah dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. Ayah, perusahaan kita! Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. Aku bisa menolong, katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak
Tertulis, perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi, entah kemana, tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi, ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak, mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya. Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi,
tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa. Berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku, mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan, distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. "Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing," kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, "Jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu." Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. "Terima kasih," katanya. "Siapa namamu, Dirga?" Jawabnya singkat. Nama itu sederhana, namun
Entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak
Tertulis, perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi, entah kemana, tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi, ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku, mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak, mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya. Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi,
tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa. Berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku, mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan, distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. "Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing," kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, "Jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu." Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. "Terima kasih," katanya. "Siapa namamu, Dirga?" Jawabnya singkat. Nama itu sederhana, namun
Entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana, tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak
Tertulis, perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi, entah kemana, tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi, ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak, mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin. Hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya. Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi,
tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa. Berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak tertulis. Perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi entah kemana tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku, mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan, distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. "Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing," kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, "Jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu." Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. "Terima kasih," katanya. "Siapa namamu, Dirga?" Jawabnya singkat. Nama itu sederhana, namun
Entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya. Langit di atas Gunung Sakti diselimuti kabut emas yang berputar perlahan seolah bernapas mengikuti denyut dunia. Di puncak tertinggi, tempat yang tak pernah terjangkau manusia biasa, berdiri seorang pria mengenakan jubah hitam berbordir simbol kuno. Sorot matanya tenang dalam dan memancarkan wibawa yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Dialah Paduka Agung Gunung Sakti. Satu perintah darinya mampu menggerakkan sekte kerajaan bayangan dan jaringan kekuasaan yang membentang lintas negara. Namun, pagi itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Paduka Agung memilih menanggalkan jubahnya. Waktunya menepati janji, gumamnya pelan. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya. Saat kabut menghilang, sosok agung itu lenyap digantikan oleh pria biasa bernama Dirga. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Dirga di dunia fana adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang banyak keluarga. 3 tahun lalu, hujan turun deras di kota Aichong, di sebuah rumah sakit swasta yang nyaris tutup karena krisis keuangan. Seorang perempuan muda terbaring lemah di ranjang perawatan. Namanya Chandra Gunawan. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan laporan keuangan keluarga Gunawan tergeletak di meja samping tempat tidur merah oleh angka kerugian. "Ayah, perusahaan kita!" Suara Chandra bergetar. Ayahnya, Gunawan Santoso, hanya menunduk. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan pesaing siap menelan bisnis keluarga yang telah dibangun puluhan tahun. Di saat itulah, Dirga muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tenang seperti air danau tanpa riak. "Aku bisa menolong," katanya singkat. Keluarga Gunawan tertawa kecil, pahit, dan lelah. Apa yang bisa dilakukan pria tanpa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa modal? Namun, malam itu sebuah keajaiban terjadi. Satu demi satu, kreditur membatalkan penagihan. Kontrak yang sudah dianggap mati hidup kembali. Pesaing utama tiba-tiba tersandung skandal internal dan mundur tanpa perlawanan. Keluarga Gunawan selamat sebagai balas budi, atau lebih tepatnya sebagai keputusan yang terburu-buru. Gunawan Santoso menikahkan putrinya dengan Dirga. Pernikahan itu sederhana, tanpa cinta, tanpa janji manis, hanya transaksi tak
Tertulis, perlindungan ditukar dengan ikatan 3 tahun berlalu. Di mata luar, Dirga adalah menantu yang gagal. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pertemuan elit, tidak menunjukkan ambisi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu pekerjaan rumah, lalu pergi, entah kemana, tanpa pernah menjelaskan. Pria itu benar-benar tak punya masa depan, kata salah satu paman Chandra suatu malam. Chandra seharusnya menikah dengan pria yang setara, sahut bibinya. Dirga mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, namun tak pernah membalas. Karena ia tahu, jika ia mau, satu kata darinya cukup untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut. Tapi, ia memilih diam. Di ruang kerjanya yang kecil, Dirga sering menatap foto pernikahan mereka. Chandra berdiri di sampingnya dengan senyum kaku, mata kosong, seolah sedang menjalani hukuman, bukan pernikahan. Dalam hatinya, Paduka Agung tidak menuntut cinta. Ia hanya ingin menepati sumpah lama, melindungi garis takdir keluarga Gunawan selama 3 tahun, dan ia telah melakukannya. Diam-diam, Dirga mengatur ulang jaringan. Distribusi, menghentikan perang harga sebelum meledak, mengalihkan serangan pesaing tanpa satuan jejak mengarah padanya. Namun, semakin stabil keluarga Gunawan, semakin kecil keberadaan Dirga di mata mereka. Chandra pun berubah. Awalnya ia bersikap netral, lalu mulai dingin, hingga akhirnya jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Kita ini suami istri, tapi seperti orang asing, kata Chandra suatu malam tanpa menatapnya. Dirga hanya menjawab, jika itu yang kamu rasakan, aku tak akan memaksamu. Jawaban itu entah mengapa membuat dada Chandra terasa sesak. Takdir kembali bergerak pada suatu sore di pusat kota. Dirga menolong seorang perempuan yang hampir tertabrak mobil. Gerakannya cepat, presisi, terlalu sempurna untuk pria biasa. Perempuan itu bernama Pertiwi Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya. Sorot matanya tajam, penuh kecerdasan. Saat ia menatap Dirga, ada sesuatu yang terasa janggal. Terima kasih, katanya. Siapa namamu, Dirga? Jawabnya singkat. Nama itu sederhana. Namun, entah mengapa, Pertiwi merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tanpa disadari, Dirga. Pertemuan itu adalah retakan pertama dalam penyamarannya.